So, yang api Pak Ustaz. Kota Cilegon, sampai uang tak wis, keris HP gitu, bener-bener tak uang sih. Aduh, untungnya kayak ini bagus dan suka bumi kan, mantap. Jadi hilang tuh. Waduh. Nah, apa isi lah. Tuh. Ya intinya makanya kita masyarakat kan promotor. Tuh siapapun oke. Kita mah promotor. Yang intinya saya mah satu doa. Siapapun pejabat tinggi negara Cilegon ini tolong perhatikan kampung sawah. Tuh. Kenapa? Bahasanya salah, mesti diganti dulu ya. Nih. Bahasanya salah. Nanti kalau ada mic baru kita ngomong. Salah baik bener kayak kita ngomong. Salah baik. Ini dadakan spontan ya? Spontan. Emang nggak bener nggak diniatin kan? Enggak. Ya begitu Ente juga. ngebel doang. Ya. Mau kita WA ini kok siap ditunggu. Nih, gue bekan ngelilir, beten Kang Ustad rawon saung. Kang Ustad, gue ngomong, wih kita nih Kang Ustad, barang ngebilang WA, oi, pokoknya gue aja kita. Wih siap aja kita. Ngebel doang kan? Jangan Jangan ngerela, saya orang tahu huruf. Ampun orang ngapain ngomong. Ayo gue ngomong. Ya iya cuma gede, ya enggak? Apa WA huruf pas? Dilengkapi ya, udah bisa membaca ya. Kang Asim, ning kene iki parke, nyetel karo Kang Asim mah. Saya mah mau ngomong lapangan aja, kenapa emang nggak bisa? Ya, aku ngomong apa? Bapak nggak datang kenapa? Ada dibaca nggak WA salah dia nggak WA aja gitu. Pejabat tuh, kepala terminal, kepala RTD, bayar bersama gitu ya. Sembayar saham. Iya kan? Parah. Daripada SMS kalau saya ngampet HP, SMS-an pakai itu jangan pakai SMS. Tapi yang saya belajar sama beliau cuma satu. Semua orang berhasil di Indonesia setelah saya teliti termasuk Maman PGP dan yang lainnya di Maman. Kata doang. Jujur. Itu mah ada ditanya. Waalaikumsalam. Oh, kasihan. Cina atau Jepang. Ini belajar sini nih. Jangan kaget kalau sosial rapat saya besok ke Belanda. Tuh. Mujizat dari Allah itu ya itu salah satunya kejujuran. Ulangi maneh, Pak. Ulangi maneh. Ternyata dengan kejujuran itu, ulangi maneh. Iya, ternyata kejujuran Kejujuran itu berhasil kita. membawa nikmat tadi itu ya. Membawa nikmat, Luar iya. biasa. Iya, Allah bisa nyium Ka'bah. Iya. Langsung dibuki uang pegang. Iya kan nyata. Insya Allah minta doanya kawan-kawan dan sini berangkat lagi umroh. Amin. Amin. Kita besok makanya siapa kan Ki? Kita di rumah. Udah persiapan. Cici udah persiapan besok bengi gitu. Oh, ini gue serangan sedikit gampang ya kan. Ini acara ini. Ini acara gini acara santai. Salam. Satu dua. Anggota dewan. Matahari batik sedunia. Abang bener. Takbir. Padang benernya ada orang mah. Orang mah bilang lagi mabok gitu komandan. Itu bilang lagi mabok, dia bilang ya. Oh, bilang lagi bener deh. Wah, bilang bahaya. Langsung bersih. Langsung aja. Ya iya tuh ngerti jangan. Terus sampai santai ya. Jadi Alhamdulillahilladzi amarna bil adli besar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. alladzi qad jawdahu litakun min afain al-qawm. Hormati alhamdulillah, saya biasanya manggilnya Kak Entik ya. Jadi ngomongnya Kak Entik atau Bapak Entik?
Kisah sampai panting sih. Sesepuh Merak ya. Semakin lama saya kesini semakin kelihatan muda, tapi nggak bisa dibohongin gigi. Malam ini jangan lari malam. Iya malam ini mau silaturahim, tapi saya ngelihatnya dadakan tapi rame ini Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi saya dengan kesempatan hari ini ingat 10 tahun yang lalu, ya kan Tik ya? Iya, 10 tahun lah. Kita berjuang sama-sama pada saat itu independen. 2014 mau nyalon lagi, ternyata partainya diborong semua. Ya kesempatannya alhamdulillah masuk partai dan bioskop Merdeka, dan bioskop Taman Sari dulu, baru bioskop Merdeka. Sejarahnya begitu kan Tik ya? Iya betul. Ya misbar dulu zaman dulu. Tapi karena tahun 80 saya meninggalkan kota Cilegon menuju ke Poso, Sulawesi Tengah. Jadi kembali lagi tahun 2005 melihat situasi kondisi saat ini Cilegon. Menurut saya ilustrasinya ibarat kita lagi naik motor, ada kecelakaan, pilihannya cuma ada 2. Stop ngebantuin atau kita nonton terus kemudian kita lurus. Nah, saya mau nanya dulu sama teman-teman nih, nyari kerja di Cilegon susah gampang sih? Susah ya? Benar ya? Masih di PHK gitu. Hah? Masih di PHK. Wakil mana enggak? Ganti ya. Itu ganti itu di atasnya susah itu. Sekolah di mana rata-rata di sini? Punten di mana? Cilegon lah. Hah? Sistem apa tuh? Zonasi? Koneksi. Oke. Ya, SMP di Pulau Merak ini nggak ada masalah, sebetulnya ada 2 SMP negeri di sini kalau salah ya. Satu Satu masih. 2 SMP negeri di Mana sini. satu? Yang ketiga mah Tegawangi lah. Enggak. Di Merak ini satu di sini kan? SMP 6. Satu lagi di Surabaya kan? Ada 2 sepengetahuan saya. Jadi betul ya. Jadi intinya adalah hari ini kita pengen berbuat yang lebih lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hampir 7 tahun sekarang Yayasan Suara Hati kita sudah jalan kan gitu ya. Sudah dirasakan oleh masyarakat Cilegon karena memang pada saat itu ada seorang ustadz yang meninggal dunia di hadapan saya hampir 2 jam. Itu karena anaknya supir angkot, jadi mayat itu masukkan dalam angkot. Makanya saya waktu itu marah sekali. Nah, setelah kita marah, baru dah supirnya itu ada, mobilnya sudah ada dari lama, hampir 2 jam lah. Kemudian saya bikin Yayasan Suara Hati kita tahun 2013, ya orang yang hidup. Jadi kalau mamanya ada yang meninggal, ya udah kasih mobilnya, kasih supirnya, kasih bensinnya. Berarti kewajiban saya sebagai muslim sudah gugur. Begitu juga dengan orang yang sakit. Dengan orang sakit itu wajib hukumnya, bukan sunnah ya Ustaz, yang utama ya. Jadi ya udah itu mobilnya, itu supirnya, selesai. Jadi kewajiban saya sudah selesai. Kemudian kenapa ini mobil juga saya namakan Merdeka? Merdeka artinya bebas biaya. Untuk wilayah Anyer, Mancak, Bojonegara, Serdang. Jadi katanya mungkin kata Ustadz Nehel, kalau mau makan durian, kecium tetangga, wajib dikasih ke tetangga. Jangan cuma baunya aja. Jadi kita cuma tidak menggarap cuma Cilegon, tapi ada Anyer, Mancak, Bojonegara, Serdang. Padahal itu di Kabupaten Sorong. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ya karena saya besar di Merak, saya merasa orang Merak. Ya. Karena ibaratnya simpen mau emas, mau tanah, mau apa cuma jadi warisan aja, betul ya. Jadi intinya adalah hari ini kita pengen berbuat yang lebih lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hampir 7 tahun sekarang Yayasan Suara Hati kita sudah jalan kan gitu ya. Sudah dirasakan oleh masyarakat Cilegon karena memang pada saat itu ada seorang ustadz yang meninggal dunia di hadapan saya hampir 2 jam. Itu karena anaknya supir angkot, jadi mayat itu masukkan dalam angkot. Makanya saya waktu itu marah sekali. Nah, setelah kita marah, baru dah supirnya itu ada, mobilnya sudah ada dari lama, hampir 2 jam lah. Kemudian saya bikin Yayasan Suara Hati kita tahun 2013, ya orang yang hidup.
Jadi kalau mamanya ada yang meninggal, ya udah kasih mobilnya, kasih supirnya, kasih bensinnya, berarti kewajiban saya sebagai muslim sudah gugur. Begitu juga dengan orang yang sakit. Nengok orang sakit itu wajib hukumnya, bukan sunnah ya Ustaz, bukan masalahnya. Jadi ya udah, itu mobilnya, itu supirnya, selesai. Jadi kewajiban saya sudah selesai. Kemudian kenapa ini mobil juga saya namakan Merdeka? Merdeka artinya bebas biaya. Untuk wilayah Anyer, Mancak, Bojonegara, Serdang. Jadi katanya mungkin kata Ustadznya Hel, kalau mau makan durian, kecium tetangga, wajib dikasih ke tetangga. Jangan cuma baunya aja. Jadi kita cuma tidak menggarap cuma Cilegon, tapi ada Anyer, Mancak, Bojonegara, Serdang. Padahal itu di Kabupaten Serang. Alhamdulillah. Jadi hari ya, karena saya besar di Merak, saya merasa orang Merak. Ya, tapi melihat situasi kondisi saat ini Cilegon seperti ini, maka untuk membantu masyarakat Cilegon tidak ada pilihan lain. Yang bisa membantu masyarakat Cilegon itu adalah dengan mengganti kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan atau tidak pro rakyat. Yang bisa mengganti itu namanya wali kota. Paham maksudnya? Teman-teman paham ya? Jadi artinya secara pribadi saya ini nggak kepikiran. Tapi bagaimana membantu masyarakat secara luas ini adalah dengan cara apa? Rebut kekuasaannya supaya kita bisa katakanlah merubah kebijakan-kebijakan yang selama ini kebijakannya adalah tidak sesuai dengan pro rakyat. Itu poin pertama. Biar teman-teman tahu. Jadi maksudnya gini, kalau saya aja secara pribadi ingin berjuang kepada masyarakat itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, setiap malam pulang jam 2 pagi. Tuh, masyarakat Cilegonnya kalau nggak peduli dengan dirinya sendiri, seperti apa? Yang kita pikirkan hari ini adalah teman-teman yang masih muda ini nanti punya anak, nikah. Anaknya gimana, mau dikasih makan apa? Sekolahnya di mana? Ini kita harus pikirkan bareng-bareng nih. Kalau saya tadi Pak Edi udah bilang bahwa insya Allah keluarga saya udah cukup selesai. Tapi tadi kalau jiwa pejuang, cucu pejuang, cicit pejuang, gak mungkin katakanlah keturunan macan jadi kucing. Impossible. Ya. Jadi kalau melihat situasi kondisi saat ini, kata orang Purwakarta pernah ngomong sama saya, wes Pak Heldi mah kita percaya, uang padem, uang mati baik urusin sama Pak Heldi, gimana kita hidup? Udah pasti urusin. Kalau mati aja diurusin, ya nanti ya. Logikanya begitu. Semua orang nggak ada mau urusin siapa yang orang mati. Kalau orang politik berpikirnya apa? Uang mati berkurang suara saya 1. Tapi ini diurusin kembali. Ini fakta. Ya, saya cuma menjalankan apa yang para ustadz, para habaib bilang apa. Jikalau orang-orang baik tidak mau berpolitik, maka orang-orang jahatlah yang akan menguasai politik. Jadi Kaltek ini sering banget dari zaman dulu, saya mau bukan orang politik, saya mau, gak bisa begitu. Kita ini hidup di ranah yang namanya hukum. Hukum itu adalah politik. Kenaikan listrik hari ini adalah karena keputusan politik. Kenaikan harga bensin karena keputusan politik. Contoh namanya, berapa banyak sekarang korban nyawa, mahasiswa dan yang lain. Betul nggak? Karena ada undang-undang, ada produk yang mungkin menurut mereka semuanya dan menurut kita itu apa? Itu tidak sesuai dengan. Jadi untuk merubah Cilegon cuma ada 2 syarat. Yang pertama menangkan legislatifnya, alhamdulillah sudah ada 4 kursi. Yang kedua adalah menangkan eksekutifnya, yaitu wali kota. Tuan dari pribadi saya, kebanyakan dari lahan kerja di Taman Sari dan sekitarnya itu di sini mereka kebanyakan pada nafsi-nafsi, Pak. Dia tidak mengutamakan pemuda-pemudinya untuk mencari sebuah pekerjaan. Ya, apa yang dilakukan Pak Slamet tadi saya setuju. Itu yang saya pikirkan tadi.
20 tahun kota Cilegon begini terus lurus 650%, 650%, 650%, 600, mau sampai kapan? Ya, apa yang dilakukan Pak Slamet tadi saya setuju. Itu yang saya pikirkan tadi. 20 tahun kota Cilegon begini terus lurus 650%, 650%, 650%, 600, mau sampai kapan? Yang kaya. Karena selama ini saya melihat di Cilegon ini yang kaya, yang miskin memang miskin. Karena secara pendidikan dia tidak bisa bersaing karena biayanya mahal. Itu poinnya. Karena pendidikan akan berdampak kepada pengangguran, nganggur miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Kemudian saya melihat lagi bahwa ya pelayanan rumah sakit kita, RSUD kita ya menurut saya sosok aja, biasa-biasa aja. Saya kepengen ada seperti Kabupaten Bantaeng, rumah sakitnya itu ada 8 lantai. Pelayanan kesehatannya sangat luar biasa. Jadi kita kepengen sebetulnya kalau Kabupaten Bantaeng bisa, Cilegon sih harusnya lebih bisa. Ya, artinya tinggal telepon, dokter 24 jam datang ke rumah. Ya, karena orang sakit jarang sekali bisa ke rumah sakit karena tinggal jemput doang, sama kayak Yayasan Suara Hati. Nah, terus kemudian dari sisi yang lain, nah ini dia nih, pengangguran kita cukup banyak Pak. Rata-rata nasional itu 5,34, rata-rata Banten 8,52, rata-rata Cilegon sekarang 9,33%. Jadi lebih tinggi daripada rata-rata Banten. Belum ditambah yang 2.400 kemarin di PHK. Jadi cukup tinggi. Ya otomatis ini menjadi PR kita bersama sebetulnya. Ya, terus kemudian saya melihat lagi UMKM itu contohnya apa? Contohnya kalau kita dari Lampung menuju ke Cilegon, menuju ke Merak, pasti banyak oleh-oleh sepanjang jalan. Mau kemplang, mau apa. Tapi kalau kita sampai di Merak, kita ini sekarang bingung mau beli oleh-oleh apa bos saudara kita di Lampung. Ya ada dodol Garut. Ya yang kawinan hari ini baru ketemu ramai saya. Jadi UMKM menurut saya harus ditingkatkan. Dan untuk mengurangi pengangguran ada 2 solusi. Yang pertama solusinya adalah setiap industri menurut saya harus ada BLK. Sehingga yang tadi itu yang nganggur itu bisa ingat sekali. Ya seperti Garut itu ada kampung katakanlah di mana kampung itu semuanya bisa nyukur semua. Makanya terkenal banget orang-orang Garut tuh. Sekarang itu kan di mana-mana mahkota itu di mana-mana di Cilegon ini. Karena memang mereka keluar dari daerahnya dan ternyata mereka bisa hidup cuma modal kelapa doang sebetulnya. Nah di Cilegon ini sebetulnya banyak, ya banyak apa? Ibu-ibunya kasihan. Kenapa? Ibu-ibunya nggak kerja, suaminya nggak kerja. Tingkat perceraian kita cukup tinggi pastinya. Ya karena apa? Karena tadi ibunya suaminya nggak kerja, istrinya nggak kerja, pulang nggak bawa duit, ribut lagi. Masalah ekonomi terus kita nih sekarang. Situasi harus diselesaikan. Nah, menurut saya, mohon maaf ini Pak ya, rasanya cukup lama ini kita nih. Udah 20 tahun dan sekarang adalah momentum menurut saya. Momentum di mana momentum ini kalau teman-teman pengen perubahan atau mau begini-begini aja silahkan. Kalau pengen berubah, ya sama seperti kemarin juga kan, kita pengen perubahan ternyata kan ibaratnya belum pernah kemarin. Ya. Di 02 gitu loh, ada yang 01 juga pengen tetap, itu kan hak konstitusi kita masing-masing. Cuma pertanyaannya adalah ya seperti banyak nih kasihan di musim kering Cipala pasti kekeringan terus nih di Grogol lagi ya, belum kalau musim hujan banjirnya terus di sini nih, nggak selesai nih ya. Saya nggak tahu nih emang tidak mau diselesaikan atau memang nggak bisa diselesaikan. Pertanyaannya nggak mau atau nggak bisa. Ya kayak di sumur apa di sini namanya Batu Bolong buktinya pada saat itu kita bisa selesaikan. Artinya sekarang Batu Bolong sudah punya air sekarang. Pada saat dulu banjir kebanjiran, kekeringan ya. Sekarang sudah punya air, alhamdulillah. Coba. Tuh. Coba. Oh enggak katanya Pak. Saya dulu aja ya, bikin spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Heldi yang saya sebut sebagai orang dermawan sekota Cilegon di bidang kematian.
Iya. Karena saya tahunya yang paling terkenal jasa dari Pak Herdi ini yang sudah dikenal di seluruh Cilegon adalah Yayasan Suara Kita. Ya. Kenapa? Saya tidak bisa memungkiri. Pertama, warga saya semua yang ke Jawa Timur, yang di sini semua ada yang mati pasti pakai Yayasan Suara Kita. Bukan Pak Herdinya, yayasannya. Cuma ditanya punya siapa sih itu Panti? Punyanya Pak Herdi. Yang mana sih orang yang sibuk aja dia mengganti kata saya. Bukan jelek, emang mobilnya mah ada. Artinya masyarakat kadang-kadang pengen tahu gitu kan. Sekali-sekali sama yang meninggal itu mobilnya udah beres itu silaturahmi. Oh ini yang punya gitu. Tapi namanya bagus. Namanya orangnya baru tahu sekarang nih sebagian kecil. Kenapa? Karena Suara Hati Kitanya. Nah makanya dengan kedatangannya Pak Herdi ke sini, terima kasih banyak. Kita mewakili warga walaupun hanya 1 menit informasinya, alhamdulillah tuh masih banyak yang datang, berarti kan antusiasnya tinggi. Nah, namun kalau yang rencananya Pak Herdi mau nyalon wali kota, insya Allah warga ini pasti mendukung. Nah, cuma kita pengalaman saya 10 tahun yang lalu mencak-mencak awal-awal beliau ini ya alhamdulillah, cuma saat itu mah masih independen. Bahkan independen pun sekarang juga kami tadi kebetulan diundang di kecamatan untuk apa namanya? Pilkada. Pilkada itu tanggal 23 November. September ya, September. Tuh. Kalau yang independen harus 28% dari data penduduk asli hak pilih dari sekota Cilegon. Kata ibu yang dari Cilegon tuh. Dari apa namanya nggak tahu KPU tuh. KPU yang kita cuma hadir doang kan. Nah, kalau dari partai kalau nggak salah 8 kursi tah itu kalau lebih dari 8 kursi udah sedeteng dewek, nggak gabungan lagi kayak bisa katanya gitu tuh. Nah pertanyaan pertama, kalau emang Pak Herdi emang benar mau nyalon, gemborkan dari sekarang, karena 1 tahun ini bagi orang hajat masih sebentar. Iya. Tapi kalau bagi orang yang punya utang maruan, Iya. tuh gelis amat gitu kan, masalah utang maning. Tapi kalau untuk wali kota mah kayaknya cepat. Nah, program-program yang akan dicanangkan oleh Pak Herdi mau nyalon itu harus yang jelas. Kenapa? Supaya sentuhan batin rakyat itu menyentuh langsung, tidak melalui katanya lagi dan katanya lagi. Sebab saya di sini ini orang di lapangan yang pengalaman hidup di lapangan lebih tahu persis. Contoh yang kecil aja dulu. Pertama, pemilihan kepala DPR. Pemilihan anggota dewan itu saat kepengen mah, orang-orang bunyi, telepon mani datang lagi kini lagi tuh. Udah duduk mah alhamdulillah boro-boro datang ke rakyat di teleponnya mailbox. Tuh. Nah, bahkan bisa-bisa ganti kartu, ganti KP hilang kartunya ibaratnya. Mudah-mudahan kalau Pak Herdi dulu jadi wali kota, kalau ia mau jadi wali kota harus tegar, vokal bicaranya untuk rakyat. Tuh. Kenapa kampung sawah banjir aja? Gampang solusinya. Tanyakan kepada orang kampung sawahnya. Jangan nanyakannya kepada orang yang Cilegon. Nggak nyambung. Sebab saya mah lapangannya yang bicara. Saya pernah melihat ke Bogor, ke Batu Lampar namanya. Ternyata apa yang dicanangkan di Jakarta oleh Gubernur Jakarta itu berhasil. Jadi apabila kampung sawah banjir, bendung tuh, bendungannya pasangin pompa. Setahun sekali dipakainya. Setiap malam musim hujan, bentar lagi nih Pak Herdi nih, 2 bulan lagi banjir maning baik. Dipepat, disedot. Kenapa banjirnya di kampung sawah ini? Hujan besar, laut pasang. Bukan banjir kena kumuh, bukan. Kena laut pasang, airnya nggak jalan. Caranya bagaimana? Tutup gumblang gitu kan, disedot surut, jadi nggak mungkin banjir. Bisa wali kota Pak Herdi itu, bisa nggak ada banjir. Tuh, sebab ada rapat saya ikut tuh, sampai hari ini hanya ngomongnya mau disudat tetap. Walaupun dari Bapak Kanturi disudat saya kesana kayak nggak nampung. Permasalahannya apa? Laut pasang, airnya nggak jalan. Kita ini kan kelemahannya kalau laut pasang. Tuh, hujan banjir dari lama. Di Merak nggak hujan Pak Herdi, enggak nih. Hujannya di gunung. Tahu-tahu banjir ya RT asal kegeboran. Banjir di hati tuh. Makanya banjir tengah malam. Nah, solusinya cuma satu, bikin bendungan, pintu. Musim hujan banjir ditutup pintunya, disedot. Tuh, pakai kompak. Kalau nggak punya duit tinggal ngomong.
ya kan ke pejabat tinggi negara. Contoh tuh, itu aja. Kuncinya meras itu paling gampang. Nah, yang kedua, walaupun bagaimana, kalau mudah-mudahan ini ada jodoh ya Pak Kiai ya. Pak Heri jadi wali kota. Yang punya Pak Heri ini bukan Merang aja, sekota Cirebon punya Pak Heri. Harus mau turun aspirasi rakyat yang bagaimana. Jangan sampai Pak Heri ketutupan oleh orang-orang carmuk. Pak Heri mau terus beres Pak Heri tanggung jawab gitu aja. Nah, ini yang bahaya. Tuh. Terus terang aja saya bilang, kenapa pengalaman saya mendukung teman-teman itu. Tanggung jawab BPK wilayah mengapa BPK dari keasakan. Itu nyata. Tuh. Adapun kalau udah tentrem nyaman rakyat, nah minta pekerjaan tanyain oleh wali kota, camat, lurah, rakyat itu untuk mengkaitkan ijazahnya apa, sampai di mana Anda membinanya, kan ke sana arahnya. Contoh saya ini pemuda Pancasila, sampai sekarang PP tidak mungkin untuk di Merak ini. Pengen lebih hebat lagi PP di Merak, belikan baju 10.000, kalau ke PP semua di Merak ini, ayo, udah pasti itu suara PLD, 10.000 PP 10.000 suara PLD, lanangin doang, dorong rapini, dorong anak kita lu, ayo, nah, bener nggak? Rakyat bukan minta uang ke PLD, minta bagaimana nih Pak yang nganggur nih, dia modalin, kata PLD itu apa mau bikin bandeng tak? Di sini cita-citanya misalkan, ya kan menggaya KB mah tepatnya langke, tapi apa kata PLD, apa UKM itu namanya? Nah, usaha masyarakat itu Merak nih aja kemplang ya, coba saya sekali di Merak nih, bikin sate bandeng tak, bikin rapek Cilegon tak, bikin warung di situ, jangan mahal-mahal 10.000 bandrolin, ya kan orang kan pasti, tuh ini mana les tuh rakyat ngap motor mah pajak sebulan begini denda. Tuh, yang korupsi mah makanya maaf ngomong saya mah bukan orang pintar tapi orang lapangan nyata. Tuh, kita mah di tengahnya orang tengah Ciaget ada tuh 2.000 perak yang nyawa taruhannya nyari penumpang itu, ayo gue juga kalau Batu Jakarta aja kan, yang korupsi mesti nggak duduk doang pakai dasi panjang itu ngapu kayak makanya kalau PLD jadi wali kota basmi yang begitu kalau pengen maju. Mantap terus lah. Saya mau ngomong lapangan aja, Mantap bukan ya, jadi orang ngomong nyata. Tuh, sebab bahaya. Kenapa kalau pengen maju? Nah, utamakan putra daerah. Jangan ini mah otonomi daerah, mana 60%-nya warga kita. Saya bicara nyata. Kalau namanya otonomi daerah, 60% putra daerah. Jangan udah kerja bikin KTP Merak, iya kan? Ya. Tuh, Pak Heri awas nih. Dia orang jenius. Tuh nih Teo Taman, boleh wali kota Menko. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Tuh. Jadi kita jelaskan, katakan semuanya. Jangan ini mah udah duduk di Merak baru bikin KTP Merak. Ternyata bukan orang Merak. Nah, begitu saya lihat anak saya nih di Merak nih lulusan SMA maaf nih, seragam gagah, hebat amat tuh. Nah, aku pagi bisa saya. SMA-nya aku. Tuh, karena udah kecepit sama orang-orang bawaan. Maka saya bicara di sini kalau benar-benar PLD nanti udah duduk jadi wali kota, aja melbok HP tuh. Kalau rakyat, sebab yang ngangkat PLD jadi wali kota itu bukan negara, rakyat. Dewan juga yang duduk di jalan itu bukan dari kursi dari rumah, suara rakyat. Tapi kenapa udah duduk tidak pernah nengok ke sini? Dan datang ke sini cuma polisi, tentara, kalau sing batu sangkan juga gawa-gawa perahu kan. Apa namanya? Tim SAR itu yang tengah malam datang warga pas sembako punya nggak punya duit ya mah. Saya bilang cuma nolongin doang. Tuh, makanya alhamdulillah PLD di rumah inilah saksi hidup. Pejabat itu kalau datang sibuk kabeh yang lain. Maka saya memohon kepada PLD di rumah saya nih, Marapunta Group. Di sini arti Marapunta adalah pantang untuk orang-orang korupsi duduk di sini. Maaf nih. Tuh, saya orang nggak bisa apa-apa. Maaf ya, bukan ngomongin diri. Di Brus Sinarjaya udah tahu Cina, udah tahu Turki, Yunani, tidak perlu dengan korupsi. Dengan kejujuran manusia hidup itu. Tampung aspirasi rakyat kecil. Sebab Pak Heri mati nggak mungkin menteri ngegotong. Percaya nggak? Nah, pasti merayat yang ngegotong. Itulah kalau berjiwa benar-benar ingin memajukan Cilegon. Tuh, saya terus terang aja Pak Heri bicara sini bicara pokal, kenapa? Demi masyarakat saya. Tuh, jadi ini masalah kita jadi bukan jadi pemain, jadi penonton yang janen bikin ada uang gede. Maaf ini mah.
Untungnya anak saya bagus nasibnya kerja tuh. Saya tidak pernah ngeluh. Tanyakan teman-teman di kapal. Tidak pantang bagi Cindy. Kamu manusia harus berjibaku sendiri, berlangkah di kaki sendiri. Insya Allah hidupnya merdeka. Tuh, tapi kalau harus setor dulu, harus setrek semangat itu capek dari orang supir. Karena misalnya nyopir doang di sini ada yang sama. Siapa yang ahli montir? Kesini nih Toyota nih. Ajakan Hedi deh, bener nggak? Nah, cuma nanti diseleksi, bagian masang bodoh ya. Nanti pengen nulis, ya kan? Bener nggak Pak Hedi? Berangkat sedikit boleh. Jadi saya di sini mumpung ada orang ya. Kalau saya mah bicara lapangan. Kalau bicara politik nggak ngerti, saya bukan orang politik. Saya setuju. Cuman adanya PP di Merak berkembang pesat. Sampai mau ngomong Yapto turun, Yoris turun, bener nggak sih? Dasep tuh. Nih perjuangan di provinsi Banten nih, termasuk nih di puncak nih, sambil mabuk kita ngamuk. Akhirnya dulu jadi di Banten. Nih makanya PP itu harus maju, apalagi beliau adalah sebagai omset PP. Bagaimana berarti pengen maju? Belikan baju 1000 seragam tak? Pancasila. Benar kecintaan saya. Sampai Prabowo aja begitu nanya ijazah apa ini banting LPKB. Serius, ribuannya itu kalau nggak bangkrut orang Merak ada yang nganggur. 1000 perak pun nggak ada yang minta uang. Langsung ngadep kepada Pak Prabowo, Jenderal Prabowo di tengah laut. Mana orang PB? Siap komandan. Ini ijazah apa kata saya? Begitu melihat ijazahnya LPKB banyak. Mau kerja komandan, kata saya. Mau kerja apa ya? Dapet apa yang penting nurut. Alhamdulillah, kampanye bangkrut. Ya kan? Hah? Saya tuh ribuan itu. 100 orang bahkan bicara sendiri akan saya bikin dari Tribuna 1 sampai Tribuna 5. Kerjakan oleh PP Merak. Tuh. Lagi, makanya gantinya nih. Saya terus saya kan pesan kapal pemuda Pancasila. Benar nggak? Haruslah. Wali Kota Sepuh punya kapal tugboat, ya kan? Cipale, apalagi itu namanya itu. Gunung Batur. Jadi wali kota, wih kapal berlayar kan? Nah, pemuda Pancasila Bapak Heri Agustian. Siapa yang kerja? Orang PP. Orang PP kan pakai KB. Sebut huruf bagian yang ngawasi. PP itu independen, tidak semua sarjana, maaf nih. Saya kaptennya. Nah ini kaptennya itu kan nabrak. Dia jangan tegang. Kalau saya tuh orang lapangan murni, tapi kebanggaan tuh beda. Sebab saya PP di Merak nih, yang paling mewah dilatih cuma PP Merak. Di Gedung Merdeka, malah masih ngomong mawa koti bendera koti itu ya, Pak Haji Lulu, Pak Yato, Pak Dasep sampai kita dari mana biayanya? Dari paling pabrik. Makanya saya mohon ke Pak Hedi, KF tolong dilantik. Kunci keberhasilan pemuda Pancasila itu dilantik. Undang KP instansi terkait. Dari mana modalnya? Ada komandan nih, modal paling 10 juta. Undang semua instansi terkait. Inilah pemuda Pancasila Merak. Ya kan, temanya itu apa? Sekali kita berlayar pantang. Nah, tuh maklum lupa mau 10 tahun ya kan. Tuh, tapi jiwa PP-nya nggak hilang. Bang kita miskin jadi PP. Nggak bisa hilang. Zaman saya riwayat sedikit di PP ini. Pak Hamim, almarhum Pak Buang, almarhum Pak Uung, udah pada almarhum. Sampai Kolonel Ampi dan Remcel Serang tuh. Siap hormat ke ketemu lagi dengan saya di Taman Mini, udah pensiun, udah tua, tapi masih merangkul ke saya tuh. TP Pak Ampinya itu sama Letkol Omo. Ya ini beliau tahu tuh. Makanya kalau VP di sini turun, saya oncok dia. Terus terang aja, karena generasi penerus kita lebih gagah. Tinggal didandani tuh. Sebab terus terang aja, saya buka di sedikit ya. PP dulu yang dipegang oleh Pak Haji Kakim, semua tidak ada yang beli baju. Tidak ada satu orang pun yang beli baju PP. Makanya kalau mendengar beli baju PP, beli, marah saya. Sebab baju PP itu semua dikasih dari pusat.
Nah dari mana Pak Ibu dia nggak tahu itu urusannya, ya kan? Ya kayak beliau kan orang dekat dengan pejabat. Coba sih anu, ya kan? Beli, pakai kan? Ini mah perempuannya. Dan kalau PP bebas independen, PP notabene independen, bukan dikuasai oleh satu orang partai. Dia pada ngatur-ngatur uang kekaruan mah. Oh biasa kopi menikah dia gumblang ya. Nggak apa-apa bos di sini. Saya ngomong politik, ngomong nyata. Berapa harga di sini? Begitu siapa kecamatan 10.000 suara PP kali terus. Anak rasi jirabi gitu. Mertua loro. Ini pemerintah sini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain mungkin saya nanti ngomongnya belakangan sebetulnya. Nah iyalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Helgi Agustian, yang saya hormati rekan-rekan pemuda Pancasila, Bapak RT, tokoh masyarakat, dan yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Baik, pada kesempatan ini ada 2 poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Haji Helgi. Yang pertama, memang yang diuruskan insan di dunia ini hanya keduniaan saja, namun tidak dipikirkan untuk tempat kita terakhir, yakni kuburan. Pada saat ini kalau kita lirik bahwa Kelurahan Taman Sari memiliki aset kurang lebih 8.000 meter yang di Langon, itu aset Taman Sari. Nah untuk itu kepada Bapak Helgi yang insya Allah dan kita doakan apabila beliau duduk, mohon dimanfaatkan lahan yang ada di Langon itu luasnya 8.900 meter, yang sebelahnya lapangan poli, lapangan poli dan puskesmas pembantu di situ. Itu di atasnya itu lahan pemerintah di Taman Sari, itu bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama, Pak Haji. Yang kedua, bahwa aset Provinsi Banten ada di Taman Sari, yakni di Tugu. Itu aset Provinsi Banten. Haji Agustian SE yang telah menyempatkan waktu, pikiran, tenaga untuk silaturahmi datang ke kediaman Bapak Tubagus Enting. Dan yang saya hormati tuan rumah Bapak Tubagus Enting telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk kita semua dalam rangka silaturahmi. Bapak Ustadz yang saya hormati, untuk teman-teman semua ya, tokoh masyarakat, Pak RT, dan mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat. Tidak ada apa yang saya sampaikan ini sebenarnya tidak begitu penting, tapi emang harus kita sampaikan, mau tidak mau kan gitu. Karena pada prinsipnya kita yang ada di ruangan ini, mau tidak mau, diakui tidak diakui, kita sudah satu badan. Hanya permasalahannya bagaimana kita, tujuan kita ini hasilnya terbaik kan gitu. Dalam rangka kita berjuang bersama-sama. Mungkin apa yang disampaikan sama Pak Selamat tadi itu betul. Faktanya demikian. Faktanya seperti itu, lempar sana lempar sini untuk bicara masyarakat menengah ke bawah. Maka syukur alhamdulillah, saya pribadi sebagai Ketua Pemuda Pancasila di wilayah Pulau Merak ini dipercaya oleh orang tua, yaitu Bapak Haji Helgi, memberikan sepenuhnya kepercayaan terhadap saya dan teman-teman juga. Alhamdulillah seiring sejalan, maka saya rubah paradigma, saya rubah pola pikir, saya rubah mindsetnya.
Yang mungkin di luar sana yang dikatakan sama Pak Slamet tadi itu benar seperti itu. Bahkan bukan siapa-siapa, saya sendiri. Ini saya lagi curhat nih. Saya sendiri Pak Ketua. Korbannya saya. Saking bikin kerjanya, pengen pakai seragam kayak Pak Aget tuh 8,5 juta. Saking pingin pakai seragam kayak Pak Aget tuh, pengen jadi security 8,5 juta korbannya. Kenapa saya harus begitu? Emang mungkin mekanismenya, sistemnya harus begini ya, saya ikutin. Tapi faktanya tidak bekerja. Yang lebih sakitnya lagi. Maka dengan saya dikasih amanah seperti ini nih, saya harus dendam. Dendamnya dendam positif. Bukan berarti orang itu ngejelekin saya harus bayar jelek lagi, tidak. Saya tetap harus lulus. Artinya saya sangat banyak ilmu yang saya ambil, yang saya petik dari orang tua saya sendiri, dari Pak Ketua ini. Alhamdulillah. Artinya kita harus berjiwa besar. Lah hanya permasalahannya dengan tujuan apa yang nanti kita capai ini, bahasanya apa sih daya jualnya? Daya jualnya apa? Ibarat kita rokok ini harus tahu manfaatnya apa. Kalau kita mau jual rokok, mau jual aqua, kita harus tahu manfaatnya apa kan gitu. Berapa harganya? Saya dibanding dengan yang lain. Murah yang ini apa mahal yang murah yang itu kan gitu. Satu yang saya petik dan yang sudah dinikmati, ini daya jual. Kenapa saya antusias? Kenapa saya sampai detik ini saya semangat untuk berjuang merubah kota Cilegon? Saya bicara seperti itu lah. Nggak usah memperjuangkan Pak Heldi, nggak usah memperjuangkan keluarganya Pak Haji Heldi, nggak usah. Karena dia tidak di wali kota pun sudah bisa cukup untuk ingin merubah kota Cilegon. Kenapa saya katakan demikian? Wajar. Yayasan Suara Hati bukan hasil proposal. Yayasan Suara Hati bukan hasil dari kepemerintahan, bukan dari politik. Dia bukan seorang pejabat. Tapi fakta, hasil keringat yang seharusnya dinikmati oleh anak istrinya, ini fakta. Diinvestasikan, dibelikan mobil. Diinvestasikan, membayar karyawannya. Untuk apa? Untuk kebutuhan masyarakat. Kita bicara bisnis, orientasinya hasil. Tapi kalau bicara walaupun masih di dunia, kalau kita bicara ibadah, orientasinya, ya tetap kita. Makanya saya benar. Kata Pak Abah Hentik tadi, kuncinya satu, daripada kita nyawer tuh 200.000, 100.000, maaf, nggak usah saya minta tolong sama Pak. Untuk masyarakat 10-20 orang kayaknya masih kebayar sih 200.000 mah, walaupun pengangguran. Cuman pertanyaannya mau dibawa kemana kota Cilegon ini? Apa mau seperti 10 tahun yang silam? Setelah jadi mau dadah, nomornya mailbox. Ketika kita minta tolong nggak ada solusi. Itu harus seperti ini. Yang pertama kita sosial, gandeng para ustadz. Kegiatan ustadz kita dukung. Jangan kepentingan kerjaan aja. Yang kedua, ketika masyarakat ngeluh, bagaimana nih saya nganggur bisa kerja? Yuk kita kata puluhan ribu, 1.000 perak haram hukumnya. Ya ini satu bukti. Walaupun belum begitu banyak. Berkat apa? Berkat doa orang tua kita. Kalau tidak ridho nggak bakal terrealisasi. Dan supaya membuktikan juga, benar kata banyak yang saya terima itu dari Pak Ketua sendiri. Kalau kamu mau begitu, emang saya rasakan. Tapi ini jadikan ilmu. Siap saya terima. Emang udah saya rasakan juga. Ya inilah anak kalau tidak benar-benar merasakan gitu kan, kata orang tua begini, jangan nanti kejebur. Tapi ya ini hasilnya. Tapi saya tidak merasa rugi kok. Walaupun membantu ditinggalin, dijelekin, enggak. Lillahi ta'ala nggak merasa rugi dan tidak merasa dendam. Saya dendamnya positif. Ya Allah mudah-mudahan aja dikasih kesadaran. Ya Allah mudah-mudahan aja dikasih kelemahan hati yang untuk bisa berbaik ke orang lain. Nggak usah berbaik ke saya lah, nggak usah berbaik ke organisasinya lah. Tapi minimal melirik ke orang lain setelah Anda bantu. Tapi minimal berpikir Anda jangan sampai melakukan hal yang sama seperti Anda. Ya ini sudah saya rasakan. Berapa orang yang sudah berkarya di pelabuhan, bahkan di luar dari pelabuhan ada. Boleh tanya, boleh audit, boleh satu persatu Abang Trik, berkat doanya Abah, satu persatu ada satu yang bayar. Bahkan bikin lamaran saja, mohon maaf, bukan mungkin. Karena tidak ada boro-boro suruh bayar. Justru dia kerja itu cari duit, nggak masuk akal kalau disuruh bayar. Bahkan suruh bikin lamaran aja, Koti Aget bikinin, Jen bikinin lamaran, difotoin, duitnya mana? Ya udah duit kamu dulu, wayahnya sih. Dengan kesempatan yang satu ini, celaka 5 tahun ke depan nanti.
Percaya. Saya berani bicara di depan umum. Kenapa? Karena beliau ini bukan dari pejabat, waspada kalau ini dari pejabat. Ini kan pengusaha. Bicara dermawannya ya dari keringat sendiri kok. Jualan air. Sampai saya diajarin walaupun masih bodoh, jualan air itu yang berkah tuh tapi masih bodoh, tapi tetap mudah-mudahan nanti ke depannya ada jalan kan gitu. Itu dari Toyota kerja, dagang mobil, tapi duitnya dihibahkan untuk amal, untuk perbuatan kebutuhan masyarakat. Itu bukti sampai berjalan Yayasan Suara Hati. Jadi nggak ada rumusnya yang namanya sodako itu rugi, nggak ada rumusnya kecuali judi. Udah saya buktiin iya. Kalau judi nggak ada rumusnya untuk kaya lagi. Tapi kalau sodako nggak ada rumusnya untuk miskin, nggak. Insya Allah, walaupun tidak kaya minimal berkah lah. Berkah itu tidak kekurangan. Solusinya seperti apa? Akan pengukuhan ketua ranting sudah ada semua dari 4 ranting ini, jagonya sudah ada. Bahkan masanya udah ada, saatnya kita benar kata Pak Menteri tadi, waktu tidak lama ini, 1 tahun ini tidak lama. Kecuali nunggu, kalau nunggu orang, jangan kata 1 tahun, sehari aja lama. Tapi kalau untuk menjelang tujuan ini 2 tahun aja terasa singkat. Karena apa? Karena untuk menyentuh hati ke masyarakat itu tidak mudah. Membuat orang militan itu tidak gampang. Harus tahu, ibarat kita harus nggak mau ngambil ini mas, bobot bebeknya harus jelas. Ini siapa, si A ini siapa, calonnya ini siapa, harus jelas kan gitu. Nah sekarang kita bicara soal daya jual, sudah ada daya jualnya. Itu sementara kalau untuk saya tidak ada kalimat lain selain yuk kita bersatu, tolong sayang dengan kota Cilegon dengan cara kita bersatu, kita besarkan PP, kita satu tujuan, besarkan visi misi orang tua kita. Pak Haji Herdi, setuju nggak? Ini bukan rapat yang disiapkan, ini sangat singkat ini, sedadakan ini satu bukti jiwa komandonya mana, jiwa korsanya mana. Artinya sebut jiwa korsa itu walaupun kita lagi tidur ada informasi langsung kita bangun, langsung kita sigap. Itu satu komando dari siapa? Dari orang tua kita. Benar, kita independen bukan politik, tidak bisa diikat, tapi kita di sini ada aturan, ada etika. Yang namanya kita harus mengedepankan etika supaya hidup kita lebih aman, lebih nyaman. Buat apa kita ada orang tua kalau kita tidak melihat? Hanya cuma bicara, tujuannya lipat. Itu ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai saya jauhin dari hal yang seperti itu. Ini dalam rangka sama-sama belajar. Mohon maaf untuk teman-teman semua. Bukan berarti saya antusias ini, harapan pribadinya dengan Pak Haji Herdi bergeningnya harus begini. Enggak ada. Lillahi ta'ala enggak ada. Nggak ada. Bukti sampai detik ini masih nganggur. Dan bukti sampai detik ini tidak pernah kelaparan. Dan nilai nggak ada. Tapi kalau orang yang suka tidak pro dan kontra itu suatu yang wajar. Cuman saya satu doang, doakan semoga cepat sadar, semoga yuk kita bareng-bareng lagi. Itu aja ya. Mohon maaf teman-teman, satu komando tolong untuk di 2020 dari sekarang kita gerilya ke lapangan. Daya jualnya sudah jelas, bahannya, produknya bagus. Produknya bagus, ibarat bahan itu produknya bagus, sudah jangan khawatir, jangan takut ditolak, kita dagang. Dan orang, lah kalau PP saudara saya semua kok, masa saya bantu orang lain dulu? Betul nggak? Jadi kalau wali kotanya ganti, berarti semuanya itu harus diganti. Perubahannya begitu. Jadi jangan teman-teman seolah-olah itu untuk kepentingan Herdi, salah, kepentingan kita semua. Itu mindset harus begitu, makanya kita harus berjuang mati-matian untuk perubahan ini. Kalau kita cuma setengah tahun, Pak Herdi itu jangan kendor, bukan saya yang kendor, saya mah gak pernah kendor zaman dulu sampai sekarang. Teman-teman dia kendor enggak. Kalau ada PNS atau ASN yang nakut-nakutin kalian, rekam. Karena undang-undang ASN mereka harus netral. Gak boleh intimidasi itu gak boleh. Ya, karena dia punya kepentingan, mungkin dari lurah pengen naik jadi sekmat atau camat gitu kan ya. Teman-teman kepentingannya apa? Cari kerja. Ya, cari kerja. Nah, setelah dia jadi camat belum tentu mau bantuin teman-teman juga. Kok nggak bisa? Tapi kalau kita bikin sistemnya, nah ini tadi nih, umpamanya gini kita buka nih, ya kan? Contoh apa? Contohnya adalah kita buka di situ komplain
masukan dari masyarakat Kota Cilegon. Di sini langsung PT ini saya mendaftar harus 8,5 juta bla 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 bla. Kirim email ke sana, kirim WA ke sana, ya kan? Tapi saya tetap nggak kerja. Tinggal PT-nya jelas, orangnya jelas, panggil, selesai Pak. Kamu benar terima uang, mau masuk polisi atau mau dikembalikan uangnya? Kalau sistem yang dilakukan seperti ini, menurut kamu kalau kamu mau kerja, kamu mau nggak kayak gini? Uangnya buat siapa ini? Buat perusahaan atau buat diri kamu? Kalau itu uang perusahaan buat diri kamu, berarti kamu yang kena. Betul nggak? Sehingga apa? Berantas itu semuanya. Jadi marabunta. Ya kan? Jujur, betul nggak? Benar. Nah sekarang gimana pemerintah tahu kalau pemerintah juga nggak buka yang namanya layanan pengaduan masyarakat? Karena selama ini nggak ada. Nanti kita akan lakukan itu, ya kan? Nah, dan saya minta tolong, mohon maaf ini sekali lagi, nanti konsepnya adalah bukan melayani. Artinya apa? Masyarakat melayani aparat pemerintahan, bukan aparat yang harus melayani. Apa? Entrepreneurship. Teman-teman yang di sini, yang tinggal lama di sini harus menguasai yang namanya lingkungan ini semuanya. Dengan cara apa? Kita punya BPRS, pinjemin dana sama mereka, tapi dilatih dulu. Bisa nggak? Bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Bisa. Jadi mindsetnya adalah berbisnis. Jangan sampai, mohon maaf ini, Cilegon ini penuh dengan, mohon maaf, saya tidak membedakan pendatang dengan yang orang asli Cilegon, tidak. Orang yang sudah berKTP Cilegon berarti orang Cilegon. Tapi kita orang Cilegon ini lebih susah cari kerjanya dibandingkan dengan pendatang, betul nggak? Karena mereka semua di daerah itu sudah disiapkan. Sebelum keluar daerahnya udah disiapin oleh pemerintahnya. Sementara kita nggak disiapin, sehingga mereka masuk, kita nggak siap, keleh. Akhirnya kejadian apa? Mohon maaf ini Maya, satpam maning, office boy maning, office boy. Sedih saya. Loh, saya orang Cilegon loh, saya lahir di Cilegon. Tahun 76 aja saya lulus dari TKKS, rumah saya di Merak. Tahun 70-an. Ya? Mungkin, mohon maaf ini, listrik pertama kali di Merak dulu ya bioskop Taman Sari dulu Pak. Gak ada. Teman baik, teman gak baik. Nah, bagaimana kalau pemimpin tiba-tiba nongol begitu? Mikir ya, paham ya maksud saya. Teman-teman harus bisa baca dong, siapa yang konsisten, siapa yang gak konsisten. Ya Pak Hedi mah nggak nyalon atau nyalon yayasan jalan terus, nggak pernah stop. Ya kan? Coba kalau hitung-hitungan duit, wih, satu hari bisa berapa juta saya Pak Hedi. Kalau hitung-hitungan duit, mati, belum bensinnya, belum ngasih supirnya. Supirnya itu satu kali ngegas doang 100.000, belum 2 kali ngegas, baru sekali ngegas doang 100.000. Supir saya sampai bangun rumah gede, tanya si Pedi 100 meter rumahnya, gede, ya rumahnya dapat gaji gede tiap bulan. Maka semua jadi enteng. Jadi teman-teman masalahnya gitu aja, mau Pak Hedi mau orang mati Pak Hedi urusan. Kalau kita singon, gitu lah ya. Terus kemudian Pak Danang, makasih ya, saya dikasih masukan mengenai nanti kita bisa ada manfaatnya. Mudah-mudahan nggak tanah yang 8.900 tadi. Nanti kita coba teliti dulu kalau udah jadi wali kota ya. Dan kalau jadi wali kota ya menurut saya harus ngatur di kelurahan, bukan di wali kota aja, supaya saya tahu bentuk layanan masyarakatnya seperti apa. Dan tidak ada lagi yang namanya lurah-lurah itu, mohon maaf, itu adalah sebagai petugas partai saya bilang. Kenapa sudah partai banyak lurah? Di satu kelurahan itu ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, nggak diganti-ganti. Sehingga orang Cilegonnya nggak bisa naik lagi jadi kepala dinas. Di kepala dinas itu kecil, betul kata Kantik tadi, dahulukan pribumi, dahulukan ini segala macam. Wah, matinya karirnya ASN yang di rata-rata di lurah. Ya ketiga, harusnya lurah itu dikasih kesempatan untuk berkompetisi. Ya kalau banyak-banyakan kepala dinas orang-orang luar, gimana kan? Gimana dia mau mikirin orang Cilegon? Minimal 50-50 lah. Gitu loh. Kan lucu kan, orang Cilegon
mohon maaf ini mah, nyari makan di Cilegon susah. Iyalah. Aneh ya tuh. Aneh. Nah, makanya untuk itu, mau saya bilang, nggak ada solusi lain. Apa? Perubahan, ganti wali kotanya. Gitu loh. Ya artinya jangan keluarga itu lagi lah, kasih kesempatan kita lah. Kasih kesempatan orang lain yang mungkin biar tahu nih kita nih kalau ada perbedaan, betul nggak? Betul. Iya, ini mah bapaknya, anaknya lagi, tetehnya lagi, nanti kecil lagi. Waduh, lama kita. Nah, makanya Pak Hedi jangan kendor, Pak Hedinya. Wakilnya kantin. Ya kalau saya kendor, saya nggak berjuang terus nih. Gitu. Saya merasa bahwa di Merak saya banyak teman, banyak saudara. Ya udah selesai dulu, saya jadi ke tempat lain dulu karena badan satu nggak bisa dibelah-belah, itu masalahnya. Gitu loh, makanya asing tuh pulang itu jam 2 kita. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa saya ke tempat-tempat orang-orang itu atau silaturahim itu buat saya lagi ibadah sekarang ini. Supaya saya nggak pernah minum obat, nggak pernah saya minum obat. Tapi kok Meli semangat terus sih? Lah, karena saya mau ibadah. Kalau mau ibadah masa saya hitung-hitungan sama Allah? Allah nggak pernah hitung-hitungan sama saya kok. Betul. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi terus terang tadi masukannya bagus tuh. Kita memang, mohon maaf, the main gate of Java itu, pintu gerbangnya itu kita nggak ada ciri khas. Orang Sumatera pas masuk kita tadi udah dibangun, katakan logo selamat datangnya miring. Ya kan, tanahnya udah ada, fasilitas sudah ada. Kita ini nggak ada taman-taman Cilegon, Pak. Taman-taman kota itu nggak ada. Di setiap kecamatan itu saya belum pernah lihat taman-taman kecamatan itu, saya belum tahu, belum paham, saya nggak pernah saya melihat. Mohon maaf ini. Ya, kedua, nah pasar-pasar kita itu tidak terkoordinir dengan baik. Tapi ada tes kalau kita lulus peringkat pertama, 6 jutanya itu dibayarkan oleh pemerintah Fakfak dan 1 jutanya adalah uang untuk saya jajan. Kalau saya peringkat kedua, maka saya dikirim ke Jawa 1 juta untuk kos, 1 juta untuk sekolah, 1 juta lagi untuk saya jajan. Hebat nggak Fakfak? Hebat nggak? Cilegon ini coba buka di Google, klik 5 kota terkaya di Indonesia. Cilegon 5 kota terkaya sekarang di Indonesia. RT di Manado aja sekarang ini udah gajinya 2,5 juta per bulan. Itu tahun 2016 2,25. Sekarang udah 2,5 juta. Guru ngaji 750 sampai 1 juta. RT di Cilegon berapa ya? UMR. Berapa? Enggak serius 200 kan? 200 6 bulan kan? 3 bulan kan? 3 bulan dipotong asuransi kan? Iya, terima tuh 450 sampai 500 ya. Tahu 180 sampai 300 miliar tiap tahun silva. Silva itu adalah uang yang lebih yang harus dikembalikan ke pusat. Kenapa? Karena penganggarannya nggak tepat. Coba dibagi itu buat kita. Karena sebagian besar nggak mau tahu. Makanya tadi saya bilang, jikalau orang-orang jahat, jikalau orang-orang baik tidak mau berpolitik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Makanya saya masuk. Karena niatan saya itu, saya sebagai orang Merak, saya merasa orang Merak, saya harus bisa membesarkan Merak. Saya harus cinta dengan Merak. Kalau orang Merak nggak cinta sama dirinya sendiri susah. Termasuk, mohon maaf ini, kita punya pulau kecil, pulau besar yang tidak pernah dimanfaatkan sampai sekarang. Padahal itu untuk pariwisata menurut saya, waduh kaya kalian. Belum lagi, mohon maaf ini, di sini ada gedung apa namanya itu? Pelabuhan Terpadu ya. Anda pernah lihat kan? Dulu pernah dirubuhin, betul? Pernah dirubuhin kan? Dibangun lagi, betul? Anggaran kurang lebih kalau nggak salah 4 miliar. Sekarang buat apa fungsinya? Buang-buang duit nggak? Buang-buang duit. Coba kalau kita bangun di situ seperti Tanah Abang. Orang Sumatera nggak perlu lagi ke Jakarta, dia beli bajunya di sini segala macam, di sini tukang ini segala macam, tukang jahit banyak di sini, tukang katakanlah sampah, tukang katakanlah ibaratkan gotong apa segala macam. Hidup kita Pak, hidup sangat hidup. Apalagi gitu. Jadi saya pastikan Pak Slamet tadi, next time
Justru itulah yang mendorong saya, karena dulu dalam Cilegon Kalaparka 66,71% orang Cilegon pendidikan SD udah putus sekolah. Masih banyak orang-orang Cilegon itu yang pendidikan SD. Coba ngaku sama saya nih, jujur ngomong nih ya. Ada yang pendidikannya SD nggak, lulus SD doang? Coba acung tangannya. Hah? Di belakang ada nggak? Hah? Mana? Hah? SD? Di daerah Jombang. Mohon maaf ini, ya. Apalagi sekarang udah 20 tahun Cilegon berdiri, betul nggak? Ya kan? Nanti kalau sampai ibaratnya nyalon lagi dari keluarga itu, udah disiapin lagi anaknya. Mau 40 tahun lagi kita totalnya. Bisa jadi. Ya, saya nggak tahu kan seperti apa kan, betul nggak? Nah, momentumnya itu ada di 2020. Makanya teman-teman harus bilang, gampang ke masyarakat. Susah nggak nyari kerja, susah nggak sekolah, susah nyari duit, susah. Selama 20 tahun Kota Cilegon berdiri, susah terus ya. Mau kopi terus saja, saya juga kena. Harus minum air putih saya, harus saya ganti. Bahkan saya rasa ikan asin tiap hari juga harus ganti, sekali-sekali harus pakai ikan ayam. Jadi maksud saya, sorry nih, kemarin Pak Prabowo di Cilegon menang 69,9% pakai uang, nggak pakai uang, karena kita pengen berubah. Ya kan? Nah ini juga begitu harusnya. Kalau kita pengen merubah, yuk bareng-bareng merubahnya. Contohnya di mana? Contohnya di Kabupaten Bantaeng nih. Nih sekarang saya kasih lihat nih, sebagai saksi aja nih, ibaratnya Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng ini kurang lebih berdiri tahun 1267 rumah sakitnya. Ya sorry, 1247. 1960 Kabupaten Bantaeng itu, mohon maaf, itu sudah punya bupati. Ini rumah sakitnya, RSUD. RSUD-nya 8 lantai. RSUD-nya 8 lantai. Nah, tahun 1960 udah punya bupati. Nggak ada perubahan, terus nggak ada perubahan. 11 tahun yang lalu akhirnya masyarakatnya berunding kayak gini nih. Wah iya sih, maka kita gini-gini aja, ganti amat cari kerja, ganti amat sakit, ganti amat segala macam. Ini kita harus pilih pemimpin yang benar. Masyarakatnya akhirnya kompak Pak. Siapa tokoh perubahan yang bisa berubah Bantaeng yang lebih hebat lagi? Padahal bupatinya seorang dosen, profesor dari Jepang. Ibarat orang lagi anak-anak ngajar, diambil, suruh nyalon. Masyarakat yang minta. Alhamdulillah di tahun kedua dia bikin rumah sakit 8 lantai, RSUD 8 lantai. Coba buka di Google, nanti kalian buka RSUD Kabupaten Bantaeng. Setelah itu apa? Dia bikin mobilnya, mobil ambulan itu 24 jam. Luar biasa. Dan tidak boleh orang sakit di rumah sakit tinggal telepon dokter datang ke rumah Anda 24 jam. Bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kita di kota terkaya, dan alhamdulillahirobbilalamin, padahal Bantaeng itu kabupaten yang kecil sekali penduduknya, sekarang bupatinya sudah menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena tergantung innamal a'malu bi. Bukan karena itu, makanya ini ada nuansa besar, mungkin mohon maaf supaya masyarakatnya bodoh, supaya masuknya 50.000, 100.000 tinggalin selama 5 tahun. HP Melbourne. Ini fakta. HP Melbourne, HP apa segala macam, dihubunginnya susah. Lah, saya dari zaman dulu kan bilang, kita ini duluran. Sebagian besar anak SMA ini pengen kuliah nggak, saya tanya? Mau, cuma jadi masalah mindset otaknya itu setelah lulus harus kerja, terus kemudian harus dapat duit. Ini yang salah. Padahal orang lain harus kuliah dulu selama 5 tahun, baru dia melamar kerja. Paham ya? Tapi kalau dia diberikan skill dia baru, dia kalau gini, Cilegon ini bukan kota di mana kota ini adalah berdasarkan padat karya. Padat karya itu tahu teman-teman, pabrik sepatu atau apa, karyawannya ribuan. Kita ini padat modal. Jadi usahanya gede, modalnya gede, karyawannya dikit. Jadi tidak pro dong dengan hal seperti itu. Betul nggak? Berarti harus diganti.
Harus dilakukan perubahan. Perubahan itu kan hijrah menuju ke arah yang lebih baik atau di pembaruan. Gitu loh, contoh teman-teman. Mohon maaf. Yang namanya Rasulullah SAW aja berpolitik. Perjanjian Hudaybiyah dulu. Pada saat itu perjanjiannya apa? Kalau orang Mekah jualan ke Madinah boleh balik ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah jualan ke Mekah enggak boleh kembali ke Madinah. Waktu itu tantangan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab marah, siapa yang perintahkan ini ya Rasul? Pada saat disebut ini udah persetujuan Allah, tutup lagi, selesai. Artinya apa? Semakin banyak orang Madinah yang ke Mekah, semakin banyak orang Muslim yang menetap di Mekah, dan akhirnya Mekah menjadi Muslim. Tadinya susah Rasulullah hijrah kok dari Mekah ke Madinah. Ini kita bicara sejarah. Jadi artinya apa teman-teman? Sorry ini, mohon maaf sekali lagi tadi saya bilang itu selesai sama saya. Kenapa? Karena pemerintah Kota Cilegon tidak pernah membuat yang namanya apa? Keluhan-keluhan masyarakat, dan besok itu wajib hukumnya yang tadi 8,5 juta dan yang lainnya secara transparansi dilaporkan oleh pemerintah, dan pemerintah akan mengumumkan ke semuanya sehingga mereka takut akan hal tadi. Setuju nggak? Setuju kan? Oke? Ya. Kedua, yang tadi lulusan SMA, kata saya itu kalau ada katakanlah ibaratnya wali kota itu punya pena, ini punya kekuasaan, maka wali kota berhak menandatangani setiap industri yang ada di Kota Cilegon wajib punya BLK. Sehingga tadi yang lulusan SMA itu sekolah dulu selama 6 bulan, jangan langsung bisa digaji. Uang orang kuliah aja bayar. Training dulu 6 bulan, praktek lapangan 3 bulan. Sehingga mereka punya ijazah nggak nanti setelah training? Punya. Mereka bisa bekerja di mana saja, termasuk bekerja di perusahaan itu. Penanya itu tajam. Kayak tadi Katik bilang, sate bandeng apa segala macam, gampang. Industri banyak dari ujung ke ujung segala macam. Tinggal dicatetin, kamu makan sate bandeng hari Senin, kamu Selasa, kamu Rabu, kamu Kamis, kamu Jumat. Ibu-ibu di sini tiap hari masuk sate bandeng. Tinggal tergantung innamal a'malu binniyat. Tadi saya bilang, setiap hari rata-rata saya pulang jam 2 pagi, buat apa sih? Bukan buat diri saya. Karena target saya adalah, mohon maaf, target saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah bukan pada saat kita hidup, kita mengundang berapa ribu orang yang hadir. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah pada saat kita tidak bisa bernapas, pada saat kita tidak bisa melihat, berapa banyak orang yang menyolatkan kita. Untuk itu apa? Manfaatnya harus terus saja. Contoh, pada saat saya datang ke Toyota pertama kali cuma setahun doang, dari cabang paling buruk menjadi cabang nomor 2. Karyawan yang gak punya rumah, saya kasih rumah dengan tanpa DP. Bisa. Dengan katakanlah waktu itu pakai apa namanya, pensiun tuh, jam suspend. Bisa dulu, ya. Terus kemudian mohon maaf ini, karyawan Toyota tanyain yang bengkel-bengkel segala macam, mereka itu udah 9 tahun itu tanda tangan saya sekarang nih. Dari 20 juta, 30 juta, sekarang 40 juta dengan Bank BRI kita tanda tangan. Di checking apa segala macam, nama lu jelek, yang penting tanda tangan saya 40 juta per karyawan Toyota. Bisa pinjam dengan bunga yang murah. Bisa, banyak. Kamu nggak percaya? Ini fakta. Kalau manfaat ini bisa kita bawa keluar, karena apa? Karena rentenir ini di Cilegon ini masih berkeliaran. Karena ketidaktahuan masyarakatnya. Makanya masyarakatnya terkotak-kotak. Kan tadi saya bilang, niat saya adalah bagaimana membantu orang-orang miskin, niat saya bagaimana membantu katakanlah anak-anak yatim, itu bisa berkompetisi dengan siapa? Dengan orang-orang yang kaya. Contoh apa? 7 tahun yang lalu anak saya sekolah di Dwi Warna. Dwi Warna itu sebulan bayarannya waktu itu udah 6 juta. Anak saya cerita yang sekolah di situ orang Cilegon, anak-anak orang kaya, ada 7 orang. Anak bupati, anak wali kota, anak menteri, anak pengusaha. Ya, pada saat itu dia cerita. Pada saat saya nengok anak saya ternyata banyak orang hitam. Wah, dari Papua, saya bilang, ya Allah banyak banget. Kok anak saya nggak cerita? Saya cuma nanya sama itu, boleh tanya nggak ya? Boleh ya. Dek, kamu dari mana? Dari Fakfak. Oh, Fakfak ya, Papua ya. Iya. Kok bisa sekolah di sini ya? Mau tanya, boleh nggak? Bapaknya kerja apa? Tukang ikan loh.
Maksudnya tukang ikan gimana, yang punya kapal ikan gede gitu? Enggak, yang jual ikan di pasar. Loh, kok bisa? Semua orang berhasil di Indonesia setelah saya teliti, termasuk Maman PGP dan yang lainnya di Maman. Satu doang. Jujur. Itu nggak akan ditanya. Kopi. Sini, Pak. Menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, aku takkan pergi. Menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat